Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi huwa khaliqu kulli syai', walhamdulillahilladzi biyadihi malakutu kulli syai', walhamdulillahilladzi yaftaqiru ilaihi kulli syai', walhamdulillahilladzi sabbaha nafsahu faqala Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tafuqu kulla syai'. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatul likulli syai'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin fi kulli syai'. Amma ba'd. Fa ya ikhwatil hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, fattaqullah wa'malu shalihat wantahu 'anis sayyi'at. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Hadirin jemaah Jumat sekalian, pada Jumat pertama bulan Rajab ini, bulan paling agung di antara 12 bulan dalam setahun, salah satu dari 4 bulan yang sangat terhormat, sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita petik nilai-nilai ketakwaan dari ibrah, hikmah, pelajaran yang bisa kita renungkan dari peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan peristiwa ikon simbol keagungan Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Al-Imam Al-Qushairi, seorang sufi akbar, sufi besar, sekaligus mufassir, muhaddis, karena tidak mungkin ada sufi yang tidak paham Quran hadis, tidak mungkin ada sufi yang bukan mufassir dan muhaddis. Di dalam tafsir beliau Lataiful Isyarat, beliau mencatat setidaknya 6-7 pesan dari pelajaran Isra Mi'raj untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, kata beliau, dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang menjadi nilai ketakwaan adalah nafyut ta'ajjub, yaitu membuang dan menghilangkan anggapan aneh, anggapan heran, bertanya-tanya, bahkan tidak percaya terhadap peristiwa besar yang terjadi di dalam kehidupan. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk percaya sepenuh hati pada kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keluasan dan kemutlakan kehendak Allah, bahwa langit dan bumi ini adalah kerajaan Allah, bahwa semuanya adalah ciptaan Allah, bahwa semuanya ada di dalam genggaman Allah, bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kudrah kekuasaan Allah, bahwa apapun yang terjadi, sebesar apapun, seaneh apapun, bahkan sebiasa apapun menurut logika kita, semuanya adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ketakwaan yang berbicara tersambung pada keyakinan tentang kekuasaan Allah, tidak ada yang perlu dianggap aneh,
tidak ada yang perlu dianggap heran. Nafiyut ta'ajjub atau izalatul u'jubah, kata Imam Al-Busairi. Ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Subhanalladzi asra. Allah memuji dirinya dengan tasbih tertinggi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan semuanya dikembalikan kepada peranan Allah. Bagi orang bertakwa, kalau semua sudah dikembalikan kepada Allah, apa herannya? Apa anehnya? Kalau semua sudah dikembalikan, disambungkan kepada Allah, apa sulitnya menerima peristiwa tersebut, mempercayainya, meyakininya? Inilah hadirin sekalian yang harus kita miliki di dalam kehidupan. Nafiyut ta'ajjub, jangan kaget, jangan heran, jangan bertanya-tanya, jangan mempertanyakan mengapa, jangan menghujat pada apapun peristiwa, tetapi segera kembalikan kepada Allah, segera yakini bahwa itu adalah minallah, bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran besar kedua dari perjalanan Isra Mi'raj dan cara Allah mengabarkannya pada kita adalah nafyul i'jab, yaitu tidak membanggakan diri, tidak menganggap diri ajaib, tidak menganggap diri hebat karena mendapat kehebatan dari Allah. I'jab atau sering kita menyebutnya ujub. Orang bertakwa yang meyakini semuanya dari Allah, orang bertakwa yang meyakini semuanya adalah kehendak Allah saja, yang meyakini bahwa semuanya tak lebih dari sekadar pancaran kekuasaan Allah, gambaran karunia Allah, maka apapun yang diterima dirinya, sehebat apapun karunia dirinya, setinggi apapun makom yang Allah berikan pada dirinya, dia tidak akan i'jab, dia tidak akan membanggakan diri, mengagumi diri, karena dia akan selalu sadar ini dari Allah. Kalau sudah sadar ini dari Allah, apa alasan berbangga diri? Kalau sudah sadar kehebatan ini dari Allah, apa alasannya untuk menyombongkan diri? Bangga saja tidak ada alasan, apalagi menyombongkan, membandingkan diri dengan orang lain. Ini diisyaratkan oleh Allah dengan menyebut Rasulullah dengan makom setinggi itu dalam Mi'raj, makom yang tidak dicapai oleh siapapun, para nabi bahkan Jibril pun gak bisa mencapainya. Oleh Allah, Rasul disebutnya tidak dengan kekasih, tidak dengan bihabibihi, bikhalilihi, atau sebutan-sebutan akrab mesra lainnya, tetapi Allah menyebut beliau dengan bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini adalah pelajaran untuk nafyul ijab. Jangan bangga dengan kehebatan diri, karena kehebatan dirimu tak lebih dari sekadar karunia Allah saja. Orang bertakwa akan selalu begitu memandang dirinya. Dia mengakui kelebihan-kelebihan dalam dirinya, mengakuinya sebagai karunia Allah, bukan sebagai alat untuk merendahkan orang lain. Yang ketiga dari sekalian, disebutkan oleh para ulama bahwa Allah mengutus Rasulullah ke bumi itu untuk ta'limul ibadah, untuk mengajarkan ibadah pada kita. Bagaimana menyembah Allah, menghambakan diri pada Allah. Rasulullah sebagai nabi pertama, jauh sebelum Adam hidup. Kata Rasul sendiri mengatakan dalam hadis Bukhari, kuntu nabiyyan, aku telah jadi nabi, wa Adamu baina ruhi wal jasad, sedangkan Adam baru berupa jasad, belum ada ruhnya. Rasulullah, lalu kenapa Allah memunculkan Rasulullah sebagai nabi akhir zaman? Itu adalah untuk mengajarkan bagaimana pengabdian ibadah kepada Allah. Lalu dengan Mi'raj, Rasulullah Allah berangkatkan menghadapnya, khitab dengannya, muhawarah dengan Allah. Itu adalah ta'limu adabil ibadah. Rasulullah menjadi gurunya para malaikat. Kita tahu malaikat disetting oleh Allah hanya untuk ibadah. Settingan malaikat itu seperti settingan robot, hanya untuk satu tugas, ibadah. Tetapi untuk urusan adab, tata krama, etika ibadah, guru para malaikat adalah Rasulullah SAW.
maka Rasulullah di dalam perjalanan Mi'raj itu mengajarkan kepada para malaikat bagaimana ibadah terbaik. Disebutkan di dalam surat An-Najm, ma zaghal basaru wa ma tagha. Di dalam perjalanan Mi'raj itu pandangan Rasulullah tidak berpaling kiri atau kanan, bahkan tidak memandang jauh ke depan, hanya pada sebatas apa yang dihadapi. Tujuan Rasul pun Mi'raj, Rasul tidak punya kepentingan apapun, tidak punya harapan apapun kecuali ingin dekat saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab tertinggi di dalam ibadah, hanya fokus pada yang diibadahi al-ma'bud yaitu Allah, dan hanya fokus pada kedekatan dengannya. Itulah puncak tertinggi keikhlasan, tidak mengharap apapun, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada seluruh makhluk di bumi, seluruh makhluk di langit, ta'limul ibadah wa ta'limu adabil ibadah. Maka Rasulullah adalah guru semua. Gurunya Jibril, gurunya para malaikat, gurunya para nabi. Yang kelima sekalian, perjalanan Isra wal Mi'raj menunjukkan, mengajarkan kepada kita tentang metode beriman, cara beriman, thariqul iman. Kata Imam Al-Qushairi, rangkaian ayat Mi'raj, Isra Mi'raj mengajarkan pada kita bahwa keimanan yang itu adalah akar dari ketakwaan itu dibangun pertama dari melihat, memandang, mendengar, memperhatikan, merenungkan ayat-ayat Allah. Di situ Allah menyebutkan linuriyakum min ayatina, tidak langsung mengatakan untuk kami perlihatkan sifat-sifat kami, atau Allah tidak mengatakan untuk kami perlihatkan zat kami, tetapi Allah mengatakan linuriyakum min ayatina, untuk kami perlihatkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Itulah awal iman. Iman dipupuk dari tafakkur, tadabbur, perenungan, membaca, melihat, mendengar, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Semuanya dibaca sebagai tanda kebesaran Allah, termasuk Isra wal Mi'raj. Kalau sudah membanyak membaca kebesaran Allah, tanda-tandanya semua, apapun fenomena hidup dibaca sebagai tanda kebesaran Allah, maka akan sampai pada terminal kedua, yaitu ma'rifatus sifat, mengenal sifat-sifat Allah. Dari memperhatikan matahari, memperhatikan langit, memperhatikan bulan, akan sampai pada sifat Allah maha kuasa, maha indah, maha perkasa. Kalau sudah memahami ma'rifat, mengenal sifat Allah, maka pada ujungnya juga akan mengenal zatullah, zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah metode beriman. Maka memperbanyak merenungkan ayat-ayat Allah adalah pupuk terbaik ketakwaan kita. Hadirin sekalian, disebutkan oleh para ulama yang keenam bahwa puncak ayat yang Rasulullah terima pada perjalanan Mi'raj, kata Imam Al-Qushairi, adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Puncak dari melihat ayat-ayat Allah adalah maqam tanzih, maqam tasbih, meyakini kemahasucian Allah, kemahabersihan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, mendekati atau menyerupai Allah, nggak ada. Allah maha tunggal dalam segala sifatnya, tidak disertai atau dicampuri makhluk sedikit pun. Itulah puncak tauhid. Sehingga kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, puncak tauhid adalah subhanallah, ungkapan subhanaka, ungkapan subhanahu, ungkapan subhanalladzi, yang itu di dalam sholat kita menjadi bacaan terbanyak. Ruku baca tasbih, sujud baca tasbih, i'tidal baca tasbih, di dalam iftitah pun kita baca tasbih. Karena tasbih adalah puncak tauhid. Selama belum ada tanzih, tasbih di dalam hati seseorang, tauhidnya belum mencapai kesempurnaan. Hadirin jamaah sekalian, dan yang terakhir, nilai ketakwaan dari Isra Mi'raj yang ini penting bagi setiap bertakwa adalah bahwa sehebat apapun keyakinan kita kepada Allah, seyakin apapun kita kepada Allah, di dalam menjalani kehidupan tetap kita harus sulukul asbabil adiyah, harus menempuh sebab akibat yang udah Allah buat. Kalau ingin pinter, ngaji.
Kalau ingin ngaji paham, ada tunjukkan. Kalau haus minum, kalau lapar makan. Kalau ingin dapat hasil ya bergerak, bekerja, meminta. Sulukul asbab. Kalau ingin dekat kepada Allah ya mendekat, tidak diam, pasif atau jumun. Itu dicontohkan oleh Allah sendiri. Bagi Allah mudah saja. Langsung Nabi berangkat tanpa buruk, nggak ada sulitnya. Langsung Nabi diberangkatkan tanpa dibedah dada, nggak ada sulitnya. Langsung Nabi berangkat sendirian tanpa Jibril, nggak ada sulitnya. Tetapi Allah mengajarkan pada kita semua itu harus melalui tahapan-tahapan. Rasulullah dibangunkan dulu, dibedah dulu dadanya, dibersihkan, diisi ilmu, hikmah, yakin, iman. Ditemani Jibril, menempuh perjalanan, bertemu dengan para nabi, dan seterusnya. Itu adalah pelajaran bahwa sehebat apapun takwa kita tetap harus sulukul asbabil adiyah, menempuh sebab akibat di dalam kehidupan nyata kita. Hadirin jemaah sekalian, mudah-mudahan jadi bekal ketakwaan kita sehingga takwa kita makin tumbuh kuat dan banyak membuahkan kesalihan-kesalihan. Qala ta'ala linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa ya ikhwatil hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amara bi amrin bada bi nafsi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa rabballahumma an ashabi rasul ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna bil kafirin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta bi rahmatika nastaghith wa min 'adabika nastajir. La takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain wa asilana syu'unana kullaha bima aslahta bihi salihin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya dafi'al bala ya dafi'al bala ya dafi'al bala idfa' 'anna al-bala'a wal waba idfa' 'anna al-bala'a wal waba idfa' 'anna al-bala'a wal waba ya darakal halikin ya ghiyasal mustaghithin ya ghiyasal mustaghithina aghithna ya ghiyasal mustaghithina aghithna. Allahumma ij'alna wa iyyahum bi hifdzika wa 'iyadika wa 'ibadika wa 'iyalika wa jiwarika wa amnika wa amanatika wa hizbika wa hirdika wa sitrika wa lutfika min kulli syaitan wa sultan wa insi wa jan wa baghin wa hasid wa sabu'in wa hayyatin wa aqrab wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar.